Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah impa pada siang hari ini. Untuk memulai ibadah, kita akan mengambil saat hening sejenak. Saat hening selesai, nah adik-adik kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Kami Puji dengan riang. Mari kita bersama doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah impa. Ya Tuhan, tolong ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita akan membacakan Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 89 ayat yang kedua. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dalam mulutku turun-temurun. Nah, adik-adik, ini di saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Evi. Adik-adik, sebelum membaca firman di pagi hari ini, marilah kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami masih dapat berkumpul bersama adik-adik kami. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu Bapa, karena anugerah-Mu yang sangat besar buat kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama membaca ya. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak.
Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 11. Baiklah adik-adik, kakak akan bercerita. Dengarkanlah ya. Adik-adik, kita sudah berada di pembacaan Alkitab dari Mazmur 105. Mazmur 105 ini menceritakan kepada kita betapa baiknya Tuhan itu di seluruh bumi. Bila mana adik-adik melihat di dalam Mazmur 105 ini, adik-adik akan mengenal Tuhan melalui fakta-fakta tentang Tuhan. Dalam Mazmur 105 ini, di ayat yang ke-7 berbunyi, Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Di ayat ke-7 ini, Tuhan katakan, Tuhan berkuasa di seluruh bumi. Di sini, kita selaku manusia harus mengingat perbuatan yang telah Allah lakukan. Adik-adik masih ingat tidak bahwa Allah telah melakukan perbuatan yang sangat besar ketika Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah telah menunjukkan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yusuf, kepada Musa, kepada Harun untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Demikian juga adik-adik, waktu bangsa kita, bangsa Indonesia, berjuang merebut kemerdekaan demi bangsa yang menjajahnya. Bangsa kita ditolong oleh Tuhan. Meskipun bangsa kita hanya memakai peralatan perang yang sangat sederhana. Mustahil ya, hanya menggunakan bambu runcing. Nah, berkat pertolongan dari Tuhan, bangsa kita bersatu, maju, dengan kegigihan, dengan tekadnya yang bulat dan pantang menyerah. Tuhan juga menunjukkan salah satu pejuang kita yang rela berkorban, yang handal, yang berani, demi mempertahankan negara dan bangsa kita, yaitu Indonesia. Nah adik-adik, berkat perjuangan bangsa kita dan rahmat dari Allah untuk pahlawan kita, maka kita sebagai generasi penerus, kita harus lebih maju lagi ke depannya. Kita harus berjuang demi negara kita ini. Apa adik-adik? Ya, dengan belajar. Belajar merupakan modal utama untuk menjadi sukses. Tanpa belajar, kita akan ketinggalan. Tanpa belajar, kita akan menjadi anak yang bodoh. Maukah adik-adik menjadi anak yang bodoh? Tentu tidak, bukan? Karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah dan memujinya. Kalau kita mau menyatakan keinginan untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, sebagai rasa terima kasih atas kebaikan Tuhan, maka dalam lilin Natal yang ketiga ini, ada sukacita yang akan membawa berkat untuk adik-adik semua. Oleh karena itu, kita jangan sampai menerima hukuman dari Allah yang terdapat pada ayat yang ke-7. Apabila kita suka berbuat jahat, maka itu isilah kemerdekaan kita ini dengan hal-hal yang positif. Mari tunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dengan cara giat belajar. Tetaplah selalu menceritakan kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan kepada semua orang, agar semua orang dapat juga merasakan kebaikan Tuhan melalui
berita sukacita yang adik-adik ceritakan. Untuk penerapan di pagi hari ini yang perlu kakak sampaikan kepada adik-adik adalah sebagai berikut. 1. Kita harus menyadari bahwa dalam setiap pergumulan ada Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup dalam kehidupan kita. Kita harus mengingat atas perbuatan-perbuatan ajaib yang dibuat Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kedua, kita harus berani untuk menceritakan perbuatan ajaib Tuhan kepada orang lain. Kita juga dapat membiasakan untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua, bahkan kepada teman. Ungkapan berterima kasih itu sangat penting dalam hidup dan kehidupan orang yang beriman. Oleh sebab itu, dengan mengucapkan terima kasih kepada orang lain akan mendatangkan perbuatan ajaib Tuhan. Yang ketiga, mulailah dari sekarang kita berkomitmen untuk selalu rajin membaca Alkitab. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga kita diberi berkat oleh Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, untuk meresponkan firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 44, Agung Setiamu. Agung setiamu, Allah Bapakku, di segala surya di saat gelap. Kasih-Mu aku tiada berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Agung setiamu, agung setiamu, setiap pagi penuh rahmat-Mu, yang ku perlukan tetap Kau berikan. Agung setiamu kepadaku. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas kehadirat-Mu saat ini, di mana kami anak-anak-Mu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Mazmur 105 memberitahukan kepada kami betapa baiknya Tuhan, keajaiban-keajaiban, perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat besar yang telah Engkau tunjukkan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yusuf, kepada Musa, kepada Harun yang telah memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Tolong kami terus memuja dan memuji-Mu, mengikuti-Mu dengan setia, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Melalui janji-Mu, Roh Kudus-Mu, sanggupkan kami untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Teringat kami akan bangsa dan negara kami dalam masa pandemi yang belum berakhir ini. Tolong Tuhan agar masa pandemi ini boleh berakhir di muka bumi ini.
Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam dari Gunung Semeru agar Engkau mau menguatkan mereka. Berikanlah kehidupan yang layak nantinya bagi mereka. Kami berdoa juga buat adik-adik kami apabila ada yang sakit. Tuhan tolong pulihkanlah. Teristimewa untuk adik Dodo dalam pemulihan, Engkau tetap jaga dan pelihara kesehatannya. Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami adik-adik kecil ini berjanji untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Menaati segala perintah Mama Papa, terlebih-lebih perintah Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan yang terus kami lakukan. Kiranya Engkau ampuni. Inilah doa sembahyang kami Bapa yang kami panjatkan demi Kristus Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu persembahan kami. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Evi. Ya Tuhan, semoga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang besar padamu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi kerja kami, khususnya kerja GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyi Yesus berpesan. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya, sebab Dialah Kristus Yesus sumber hidup kita. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri kegiatan IMPA di pagi hari ini, kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.
Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.